Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kalisofer Rizkyana dengan NIM V8424047. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lutfi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Database SQL. Jadi hari ini saya akan mempraktekkan beberapa soal yang telah diberikan beliau. Nah, langsung saja saya sudah membuka untuk tools developer-nya. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita harus mengkonekkan. Ketika sudah muncul untuk centang hijau itu sudah terkonek artinya. Lanjut kita ke database, ke latihan SQL, ke schemas, dan ke data transaction. Seperti ini. Setelah itu, untuk soal yang pertama, gimana cara kita untuk menampilkan block type dari tabel user? Langsung saja kita ketik select. Kita klik select, dising, type, from user. Kita beri titik koma, lalu Ctrl Enter atau execute bisa klik kanan. Nah, di sini sudah keluar untuk golongan darah pada siap usernya ada O, A, B, dan sebagainya. Lanjut, di sini kita akan mencoba untuk menampilkan data dari eh, seluruh seluruh transaksi yang dimiliki oleh tabel transaction dengan tujuan untuk mengetahui misalkan diskonnya itu lebih besar daripada nol. Jadi, bagaimana caranya? Yang pertama kita klik select, lanjut kita ketik untuk bintang from transact transact transaction, lalu kita tambahkan untuk where discount up to zero, titik koma, execute. Nah, di sini kita bisa lihat untuk diskon-diskon yang lebih dari nol, kita bisa pergi ke dalam transaction, data dari transaction. Di datanya, sebenarnya sudah ada diskonnya yang barang-barang nol ini, tapi ketika sudah tidak ada pada kolom yang tadi, itu berarti menunjukkan barang yang terdapat diskon sudah hilang. Jadi datanya itu bisa kita jalankan atau berhasil gitu. Selanjutnya kita akan menampilkan nama mobil yang dihasilkan lebih dari tahun 2020 atau diproduksi di atas tahun 2020. Nah, kita select, kita enter dulu, kita select, kita klik name, ketik name, year, from cars, where, year, up to 2020. Di koma, lalu kita ctrl skip. Nah, di sini sudah ada tahun dan juga nama dari keluaran mobil, misalkan i4, iX, X4M, dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat tipe dari mobil yang diproduksi pada tahun di atas 2020, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk jenis pengguna yang eh, berkelamin perempuan. Jadi, kita klik select, kita kau karena kita ingin menghitung gitu ya, kita beri kurung count as total perempuan from user where sama dengan di email ini. Jangan lupa kita beri titik koma lalu kita execute.
Nah, di sini gender perempuannya totalnya yaitu 43. Misalkan kita membuat nama yang beda, misalkan select, terus code, sebetulnya kita hapus, tapi kita langsung ke dalam from user where gender email. Kita titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini sebenarnya untuk angkanya masih sama, tapi yang menjadikan perbedaan adalah di sini nama dari total perempuannya. Misalkan ini kan kon, kita tidak tahu kon itu memiliki gender apa seperti itu. Jadi sebenarnya as a total perempuan ini bisa menjadikan patokan kita untuk menamakan atau mencari jumlah gender yang ingin kita ketahui seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari tahu pendapatan kotor dari sebuah showroom ini. Kita ketik select, kita sum karena kita ingin mencari total, sum lalu price as total pendapatan karena kita ingin menghitung pendapatan kotor from trend di koma karena kita ingin menghitung pendapatan kotor dari transaksi, lalu kita CTRL dan nah, untuk total pendapatan kotor keseluruhannya yaitu di 4.428.500.000. Seperti itu. Lanjut kita akan menghitung untuk gaji karyawan. Jadi gaji karyawannya itu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kita ketik select, lalu kita klik max salary as gaji tertinggi karena kita menghitung max ya, koma min salary as gaji terendah from user. Karena kita ingin mengetahui untuk gaji terendah dan tertinggi dari pegawai atau karyawan gitu ya. Ketika kita sudah ketikkan rumusnya, kodenya, lalu kita execute saja. Nah, ternyata di sini sudah muncul nih gaji yang tertinggi dari karyawan yaitu di 20 juta dan gaji terendahnya itu berada di 6 juta. Seperti itu. Oh, iya, ada sedikit kendala. Lanjut, kita enter terlebih dahulu karena kita untuk soal selanjutnya kita akan menghitung terkait rata-rata harga dasar dalam sebuah showroom tersebut. Jadi, yang pertama kita select, kita average karena kita ingin menghitung rata-rata atau basic harganya. Kita ketik price, as rata harga dasar from trend. Nah, seperti ini lalu kita titik koma dan kita execute saja. Sebentar. Oh, sorry, sorry. Salah rumus. Sebentar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk rata-rata harga dasar dari keseluruhan yang berada dalam transaksi. Jadi yang pertama itu kita ketikkan dulu, karena kita ingin mengetahui basic harganya ini average, PG, price, lalu pick as kata harga, harga dasar
from. Oke, kita beri titik dua dan kita execute. Nah, untuk rata-rata harga dasarnya itu di 18.149.590 rupiah dengan koma-koma. Ketika kita sebagai pembaca ya itu karena kurang nyaman, jadi mungkin kita bisa ubah juga. Kita menggunakan rumus untuk menghilangkan titik-titik yang berada di sini. Titik-titik yang berada di sini. Jadi kita select front, AVG, sorry, select from AVG, price, koma nol, price kita tutup, koma nol, S, rata, rata, kita execute. Nah, di sini sudah terbaca 18.149.590 dengan angka-angka di belakangnya karena kita sudah ganti dengan nol. Seperti itu. Baik, kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu kita akan melihat untuk judul pekerjaan beserta jumlah orang yang berada dalam posisi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita klik, ketik select, lalu kita title as pekerjaan. Karena kita ingin menghitung berapa totalnya, jadi kita call, count, title as jumlah lawan from user job group by title. Kita titik koma dan kita execute. Nah, ternyata sudah muncul ya, misalkan dari web developer itu di 17, data engineer 10, security-nya 5, analisnya 7, dan sebagainya. Di sudah muncul untuk pekerjaannya dari 1 sampai 10 beserta jumlah dari karyawannya pada setiap posisi. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata gaji pada setiap pekerjaan. Lalu saya akan mengurutkan pada setiap gaji itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Caranya kita select title. Karena kita ingin menghitung rata-rata, kita buat AFG atau average. Kita hapus dulu. Lalu kita salary, koma, nol, as, rata, rata, gaji, from, pusat, job, to, by, rata gaji, ASC. Ini kita titik koma lalu kita execute. Sorry, execute. Nah, di sini sudah muncul untuk rata-rata gajinya. Jadi mungkin yang dari DBA 10 juta, mobile developer 11 juta, dan 12 juta. Tapi kita akan melihat dari yang terbesar, jadi kita
klik panah yang menuju ke bawah, lalu kita ketik yang DESC, karena DESC itu akan menghitung dari mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Cuma kalau misalkan ASC itu mengurutkan dari yang terkecil sampai yang ke terbesar. Seperti ini. Jadi yang terbesarnya itu dipegang oleh data analyst di angka 16.142.857 gitu. Nah, untuk yang terakhir kita akan menghitung atau memfilter terkait data barang yang dimiliki dari harga di atas 5 juta. Jadi kita ketik select item name, koma, sorry, di sini kita berikan underscore, item name, sum, price, as total harga, karena kita ingin melihat total harganya dari transaksi ketika harga dasarnya itu up to 5 million. Dilihat dari namanya. Kita titik dua, kita CTRL atau enter. Nah, di sini kita sudah memunculkan untuk harga-harga yang di atas 5 juta. Ada di MSI Modern, Asus TUF, iPhone 11, iPhone X, seperti itu. Ini untuk total-total harganya. Nah, dari 10 soal yang sudah di-share tadi, saya sudah menyelesaikan untuk ujian akhir semester dari praktik database SQL. Saya Kalisa Farah Rizkyana, izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.